Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suharmanto SSP MSI selaku mentor pada pagi hari ini. Yang kami banggakan teman-teman peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini. Perkenalkan, nama saya Makfuri Prianto selaku moderator yang akan memandu acara pagi hari ini. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, paparan seminar. Ketiga, tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillah. Yang kedua, langsung saja kita dengarkan paparan materi dari Saudari Sylvia Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Putri Darmastuti dengan NIP-nya 1991-2024-21-2011. Kemudian di sini saya akan memaparkan hasil seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di lingkup pemerintahan Kota Surakarta di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Saya pribadi tinggal di Linggo Bulan Madu dengan unit kerja RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Di sini saya akan memaparkan pemberian edukasi ibu hamil tentang manfaat KBAID pasca persalinan di Poliopsin RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Di sini ada visi misi Kota Surakarta berdasarkan Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang LPJMD Kota Surakarta. Itu ada visi yang isinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya dan modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya Kota Surakarta sendiri yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, dan mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian yang terakhir ada yang meningkatkan kualitas daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian ada selanjutnya mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya ada mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian ada yang mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian di sini ada visi misi Rumah Sakit RSUD Bung Karno Kota Surakarta yang disebutkan visinya itu menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Kemudian untuk misi Rumah Sakit RSUD Bung Karno sendiri yaitu meningkatkan layanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan masyarakat. Meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Di sini dari rencana kerja dan hasil kerja P3K selama di RSUD Bung Karno. Rencana kerja tahunannya identifikasi isu. Itu yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang KBAID intrauterin babies pasca persalinan. Kedua, kurangnya pengetahuan pasien dalam melakukan kembali praktik gerakan ring of motion atau room aktif saat di rumah. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan pasien serta keluarga dalam pencegahan dan penanganan pasien skabies di Polikulit RSUD Bung Karno. Isu yang diangkat itu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang KBAID pasca persalinan. Gagasan yang diangkat di sini pemberian edukasi ibu hamil tentang manfaat KBAID pasca persalinan pada Poliopsin di RSUD Bung Karno Kota Surakarta.
matriks rencana hasil kerjanya itu yang pertama ada langkah awal identifikasi isu. Tahapan kegiatannya yaitu menemukan masalah yang ada, yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang KBAID pasca persalinan di Rumah Sakit Bung Karno Kota Surakarta. Hasilnya itu harapannya meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang KBAID pasca persalinan. Kemudian merencanakan dan merancang aktualisasi membuat edukasi leaflet berupa leaflet KBAID pasca persalinan. Untuk tahapannya melaksanakan review SPO edukasi, kemudian membuat desain, melakukan konsultasi yang akan dilakukan nanti kepada karu, instalasi juga, dan dokter spesialis. Kemudian selanjutnya yaitu mencetak media edukasi, melaksanakan koordinasi rencana dan jadwal sosialisasi. Hasil yang diharapkan yaitu pelaksanaan review SPO, tersedianya desain leaflet, kemudian pelaksanaan konsultasi, tersedianya media edukasi, dan pelaksanaan rencana dan jadwal sosialisasi. Untuk aktualisasinya yaitu melaksanakan sosialisasi tentang KBAID pasca persalinan kepada semua petugas dan pasien di Poliopsin RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Kemudian semua petugas di Poliopsin RSUD Bung Karno Kota Surakarta melakukan edukasi KBAID pasca persalinan. Output yang diharapkannya adalah pelaksanaan sosialisasi tentang KBAID pasca persalinan kepada semua petugas di Poliopsin RSUD Bung Karno Kota Surakarta nanti pada bulan September 2025. Kemudian pelaksanaan edukasi KBAID ibu hamil oleh semua petugas di Poliopsin RSUD Bung Karno Kota Surakarta direncanakan pada bulan Oktober 2025. Kemudian untuk evaluasinya, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tentang KBAID pasca persalinan di bulan Desember 2025. Untuk outputnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi tentang KBAID pasca persalinan pada bulan Desember 2025. Kemudian jumlah pasien pasca persalinan yang bersedia melaksanakan KBAID jumlahnya meningkat pada bulan Desember 2025. Rencana menengah kerjanya yaitu nanti pada bulan Agustus 2025 itu melakukan review SPO edukasi tentang KBAID pasca persalinan. Kemudian yang kedua membuat desain media edukasi leaflet KBAID pasca persalinan, dan yang ketiga melaksanakan konsultasi dengan mentor, dokter spesialis, karu, dan instalasi, dan yang keempat mencetak media edukasi yang telah disetujui. Untuk rencana kerja menengah pada bulan September yaitu melakukan koordinasi dengan kepala instalasi dan kepala ruangan. Karena di sini di Poliopsin tidak ada instalasi, nanti konsultasinya itu bersama dokter spesialis dan kepala ruangan ya. Untuk yang kedua melaksanakan sosialisasi tentang edukasi KBAID pasca persalinan terhadap petugas poliklinik di RSUD Bung Karno. Untuk rencana kerja menengah di bulan Oktober, nanti yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi ulang tentang KBAID pasca persalinan kepada pasien dan keluarga. Kemudian yang kedua, petugas poliklinik RSUD Bung Karno juga melaksanakan edukasi. Untuk rencana kerja menengah di bulan Desember nanti melakukan evaluasi dan dokumentasi penerapan KBAID pasca persalinan. Kesimpulan yang didapat itu orientasi ASNP 3K tahun 2025 ini bermaksud untuk mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi pada OPD masing-masing sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Salah satunya yaitu melakukan edukasi KBAID pasca persalinan di Poliklinik RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Terima kasih. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Mengapa cakupan KB pasca persalinan itu masih rendah? Kenapa cakupan ini boleh langsung dijawab Pak? Sebentar, nih pertanyaan sampaikan namanya juga. Iya Pak. Kalau betul. Saya Kartika Putri Pertiwi ingin bertanya, mengapa cakupan KB pasca persalinan itu masih rendah?
Kenapa cakupan KB di RSUD Bung Karno Kota Surakarta itu cakupannya masih rendah? Itu karena kurangnya edukasi dan konseling pada saat pelayanan antenatal, kunjungan ibu hamil dan ibu bersalin setelah pasca salin di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Kemudian banyaknya juga paham di masyarakat kita itu kalau banyak anak itu banyak rezeki. Itu yang masih banyak dialami di RSUD sini. Baik. Selanjutnya kepada Bapak Suharmanto SSP MSI selaku mentor, mungkin ada yang perlu dikonfirmasi sekaligus memberikan masukan dan juga arahan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Silvi, terima kasih sudah mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan. Itu dengan judul pemberian edukasi ibu hamil tentang manfaat KBID pasca persalinan di Poliokjin RSUD Bung Karno. Itu ya Mbak Silvi ya? Oke. Mungkin Pak itu mau sedikit untuk konfirmasi ya, untuk memastikan bahwa teman-teman mengikuti MOC itu dengan baik ya. Yang pertama, Mbak Silvi bisa dijelaskan tentang ASN berakhlak ya? Silakan. ASN berakhlak itu terdiri dari 7 poin Pak. Itu nanti ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk berorientasi pelayanan itu sendiri, ASN berkomitmen memberikan pelayanan demi kepuasan masyarakat. Kemudian untuk akuntabel itu diharapkan ASN itu sendiri bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kita sebagai pelayan masyarakat. Kemudian untuk kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian yang harmonis itu saling menghargai dan peduli terhadap perbedaan mungkin yang dialami pada saat di lingkungan kerja. Kemudian ada loyal itu berdedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian ada adaptif itu terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan dan dalam menghadapi perubahan. Kemudian untuk kolaboratif itu siap membangun kerjasama yang sinergis, mungkin antar lingkungan sesama ASN. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Itu tadi ya tentang ASN berakhlak. Semoga bisa dipedomani oleh semua ASN termasuk teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan MOC ya, sehingga harapannya bisa melayani kepada masyarakat dengan baik dan nanti outputnya adalah untuk mutu dan keselamatan pasien karena di rumah sakit. Gitu ya, sepakat ya? Oke, yang kedua, Mbak Silvi bisa dijelaskan kenapa mengangkat isu tentang ini kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang KBID? Monggo. Karena khususnya di Rumah Sakit RSUD Bung Karno Kota Surakarta ini untuk data persalinan satu tahun terakhir dari bulan Januari 2024 sampai bulan Desember 2024 itu jumlah pasien yang bersalin itu sebanyak 733 Bapak. Terus kemudian pasien yang menggunakan KBID itu baru 187 pasien. Jadi harapannya dengan saya mengambil judul ini, kedepannya itu banyak pasien-pasien itu lebih paham terhadap apa itu KB, terutama KBID, dan diharapkan meningkatnya angka ibu pasca bersalin itu menggunakan KBID. Gitu ya. Oke, itu pertanyaan banding kedua tadi ya. Terus kemudian apa penyebab kurangnya petugas memberikan edukasi kepada pasien? Mungkin ada beberapa petugas juga Pak, itu kalau di poliklinik itu kan tidak semuanya mengetahui juga apa KBID atau KB pasca salin. Jadi ada beberapa petugas itu memang kurang dalam penyampaian edukasinya, sehingga pasien kurang memahami tentang KBID pasca salin. Cukup ya?
Oke, terima kasih Mbak Silvi. Tadi juga bisa menjelaskan beberapa konfirmasi dari Pak Indro selaku mentor ya. Pak Indro sampaikan selamat sudah mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika ya, yang saat ini buat rancangan di SD Bungkarno. Semoga nanti bisa dilaksanakan implementasi dan tentu nanti untuk meningkatkan cakupan ibu hamil dan setelah pasca perjalanan mau untuk melaksanakan kontrasepsi khususnya untuk IUD. Begitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih Pak Silvi. Baik, terima kasih kepada Bapak Suharmanto SSP MSI untuk arahan dan masukannya. Alhamdulillah, acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Saudara Sylvia Putri, bisa memberikan close statement. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kepada Pak Suharmanto selaku mentor, kemudian kepada seluruh anggota tim kelompok 1 dan 2 yang hari ini datang dan mau diajak kerjasama dan saling membantu. Kemudian kepada seluruh sivitas RSUD Bungkarno yang sudah menyediakan tempat, waktu. Semoga semua ilmunya bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Saudari Sylvia Putri. Kiranya dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Baik, silakan kepada Saudari Sylvia Putri untuk kembali ke tempat. Baik, acara hari ini sudah selesai. Saya selaku moderator Makuri Budianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.